Panatua Zaesin akan melanjutkan perjalanan cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1084, memperbaiki tubuh. Gelombang udara panas mengalir ke sana kemari di dalam lembah kecil yang tenang, menyebabkan kabut beracun di udara terus-menerus pucat. Ada sesosok manusia yang duduk di atas batu besar di lembah. Sebuah kuali besar berwarna merah tua tergantung di udara di depan gambar itu. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali. Gelombang panas udara lembah menyebar dari tempat ini. Beberapa sosok manusia berdiri 100 meter dari batu yang sangat besar ini. Tatapan mereka tertuju pada kuali obat. Sudah 6 hari, Xinlan melihat sosok manusia yang terfokus pada batu besar itu, mendesah pelan, dan berkomentar. Pil obat tingkat 7 tidak mudah untuk disuling. Tentu, seseorang harus meluangkan waktu, dokter peri kecil tidak terkejut. Dia dengan lembut berkata, selain itu, pil Qi di dalam kuali obat menjadi lebih kental. Sepertinya tidak akan lama sampai pil terbentuk. Xinlan mengangguk ketika dia mendengar penjelasan dokter peri kecil. Dia baru saja akan berbicara ketika kuali obat, tidak jauh dari sana, tiba-tiba bergetar. Suara mendengung yang jelas berdesir darinya dan menggema di atas lembah. Apa itu? Perubahan tak terduga ini menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya buru-buru melemparkan pandangan mereka. Pil Qi yang sangat padat tiba-tiba keluar dari kuali obat seperti gunung berapi setelah mengeluarkan suara berdengung. Samar-samar orang bisa melihat asal-usul pil Qi tampaknya dari pil obat bundar yang dibungkus api hijau giok. Apakah ini akan membentuk pil? Dokter peri kecil merasa senang saat merasakan padatnya pil Qi ini. Di depan fokus kelompok dokter peri kecil, pil Qi yang dimuntahkan dari kuali obat menjadi lebih padat. Pada akhirnya, hampir seluruh lembah dipenuhi aroma pil yang menguatkan perhatian seseorang. Jelas, ini merupakan indikasi bahwa pil akan segera terbentuk. Meskipun pil jiwa kehidupan Yin yang berada di tingkat kelas menengah tingkat 7, itu tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Selain itu, dengan pengalaman membantu Tang Zhen dalam menyajikan pil bodhisattva api, pemurnian kali ini secara tak terduga mulus. Segalanya tampak berkembang secara alami dan bahkan tidak sedikit pun kesalahan yang muncul di sepanjang jalan. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang membuka sementara pil Qi dimuntahkan. Dia melihat pemandangan ini dan ekspresi senang muncul di wajahnya. Pil Qi yang menjanjikan menjadi lebih ganas. Pada akhirnya, itu menembus lapisan kabut racun di langit. Setelah dipanggil oleh pil Qi yang padat ini, awan gelap dengan cepat mulai berkumpul di langit. Kegembiraan segera muncul di mata Xiaoyan saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berharap pil jiwa kehidupan Yin yang menarik pil kilat. Pil lightning, itu adalah sakit kepala terbesar bagi alkemis, adalah sesuatu yang suka dilihat Xiaoyan karena boneka setan buminya akan diperkuat setelah pil lightning refinement. Terakhir kali, boneka iblis bumi diperkuat sampai bisa bersaing dengan bintang Douzong 8. Xiaoyan bertanya-tanya tingkat apa yang akan dicapai oleh boneka iblis bumi jika mengalami pil lightning lagi. Sementara Xiaoyan dengan penuh semangat memanggil boneka iblis bumi sekali lagi, awan gelap yang berkumpul di langit tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mereka menjadi terdistorsi. Meskipun ada beberapa suara gemuruh yang terjadi, pemandangan di mana petir yang memotong udara di sepanjang pantai dan jatuh tidak terjadi. Sebaliknya, setelah beberapa kali menggeliat, awan gelap perlahan-lahan menyebar. Hamburan pil lightning yang tiba-tiba seperti baskom berisi air dingin yang disiramkan ke kepala Xiaoyan, menjamin semua kegembiraannya. Ini, kenapa pil lightning menghilang dengan sendirinya? Xiaoyan tercengang saat dia melihat awan gelap di udara sebelum dia tertawa beberapa saat kemudian. Kakak Xiaoyan, kabut racun dalam aliran dewa yang jatuh terlalu tebal. Mungkin itu karena uap racun telah menutupi pil Qi, menyebabkan pil lightning gagal menemukan targetnya dan berakhir dengan sendirinya. Kelompok Little Fairy Doctor juga terkejut oleh pemandangan ini. Setelah itu, Xinlan berpikir sejenak sebelum akhirnya menangis dengan suara keras. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar ini. Setelah kelalaiannya sebelumnya, hatinya mengerti apa yang terjadi memang sebagian karena uap racun yang menutupi tanah di sini. Namun, ada alasan lain. Itu adalah pil jiwa kehidupan Yin yang tidak dapat menarik pil kilat. Pil obat semacam ini mungkin dianggap sebagai pil kelas menengah tingkat 7, tetapi secara tegas, itu baru saja mencapai tingkat menengah. Jika bukan karena efek unik dari pil tersebut, itu hanya akan menjadi tingkat kelas rendah tingkat 7.
Pil Ki yang dipancarkannya mungkin tidak dapat menarik pil Lightning. Ini, bersama dengan uap beracun yang bersembunyi, menyebabkan pil Lightning menyebar secara bertahap setelah muncul. Sial, namun, aku terdesak waktu dan tidak punya waktu untuk bermimpi dengan pil Lightning. Xiao Yan diam-diam menyuarakan ketidakberuntungannya di dalam jantung sebelum dia memutar tangannya. Pil obat hitam merah di dalam kuali obat tersedot keluar. Ini adalah pil jiwa kehidupan Yin Yang ya, mata Xiao Yan mengamati pil obat di tangannya saat dia memeluk dirinya sendiri. Pil obat ini seukuran mata naga. Warnanya hitam dan merah. Itu memiliki permukaan bulat yang mengandung kilau cemerlang. Ketika tangan seseorang menggosoknya, seseorang akan merasakan dinginnya es di satu sisi sementara sisi lainnya hangat, menyebabkan seseorang merasakan kenyamanan yang luar biasa. Karena pil obat telah berhasil disempurnakan, selanjutnya adalah penyempurnaan tubuh. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia secara acak menyimpan kuali obat dan pergantian tangan. Sebuah mayat yang tertutup muncul. Mayat ini adalah milik Yun San dari Mystic Cloud Sect. Awalnya, Xiao Yan telah menyiapkannya untuk Yao Lao saat itu. Namun, mayat setingkat ini tidak bisa lagi menarik perhatian Xiao Yan. Ini akan digunakan untuk melakukan percobaan. Setelah memanggil mayat, metode pemurnian tubuh yang diajarkan Yao Lao pada Xiao Yan mengalir ke dalam pikiran. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Dia memegang tangan dan angin tak terlihat menyeret mayat itu, menggantungnya di udara. Xiao Yan memegang tangannya dan segumpal Glaze Lotus Heart Flame muncul. Itu mengeluarkan suara, embusan, saat melilit mayat. Es dingin di mayat dengan cepat meleleh di bawah suhu yang sangat tinggi dari Glaze Lotus Heart Flame. Pak Tua Yao, berikan aku seutas kekuatan spiritual. Xiao Yan berbicara dengan suara yang dalam saat dia melihat es yang dengan cepat menyebar. Mendengar ini, utas kekuatan spiritual segera dipisahkan dari antara alis Tianhuo Zunze. Setelah itu, kekuatan spiritual ini melayang ke Xiao Yan. Xiao Yan meraih kekuatan spiritual dan secara acak melemparkannya ke dalam mayat. Setelah itu, pil jiwa kehidupan Yin yang dilemparkan ke Tianhuo Zunze. Konsumsilah. Setelah saya memberikan kata, Anda harus segera masuk ke tubuh ini. Tianhuo Zunze mengangguk dengan ekspresi muram. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulut tanpa ragu-ragu. Kegembiraan berkedip di matanya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya setelah melihat bahwa Tianhuo Zunze telah mengonsumsi pil obat. Bagian dalam botol giok diisi dengan darah berwarna ungu merah. Energi yang sangat pembohong dan keras merembes keluar darinya. Ini adalah darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Tangan Xiao Yan meremas dengan kekuatan besar dan botol giok itu pecah. Sekelompok besar darah cair tersebar. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, semua darah mendarat di tubuh yang dikelilingi oleh api. Gelombang suara mendesis tiba-tiba keluar saat cairan darah baru saja bersentuhan dengan mayat. Orang bisa melihat kulit jenazah mulai membusuk dengan cepat. Perubahan ini tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Setelah pandangan acuh tak acuh, Xiao Yan memerintahkan Glaze Lotus Heart Flame dan tiba-tiba meningkatkan suhunya. Menyusul peningkatan suhu Glaze Lotus Heart Flame, darah yang menempel pada mayat mulai perlahan meresap ke dalamnya dengan cara yang aneh. Daging yang awalnya berwarna putih pucat secara bertahap terisi dengan kehidupan ketika darah esensi menyatu di dalamnya. Sekitar setengah jam setelah darah esensi secara bertahap menyatu ke dalam mayat, mata tertutup rapat, Yun San tiba-tiba terbuka. Matanya yang kosong berisi kekuatan hidup yang berfluktuasi. Tentu saja, kekuatan hidup ini bukanlah kekuatan hidup Yun San. Sebaliknya, itu karena benang jiwa dari Tianhuo Zunze. Ketika Yun San membuka matanya, Xiao Yan tiba-tiba berteriak dalam-dalam, "Pak Tua Yao, masuk." Tianhuo Zunze, yang sudah menunggu pesanan di samping, dipenuhi kegembiraan saat mendengar teriakan Xiao Yan. Setelah itu, sosok ilusinya ditarik masuk ke dalam mayat. Setelah itu, dia menembus Glaze Lotus Heart Flame dan menerkam ke dalam mayat, yang ditutupi oleh cahaya berwarna merah. Riak hitam merah aneh terpancar dari tengah alis Tianhuo Zunze saat jiwa melakukan kontak dengan mayat. Riak menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat menutupi seluruh tubuh. Entah, jiwa Tianhuo Zunze dan mayat itu tiba-tiba pemberitahuan saat riak hitam merah menyebar. Kali ini, tabrakan tidak mengusir jiwa. Sebaliknya, jiwa perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh. Apakah itu sudah terselesaikan?
Xinlan dan dokter peri kecil di samping tidak dapat mengontrol kegembiraan mereka saat mereka bertanya setelah melihat jiwa Tian Huo Zunze menyatu dengan tubuhnya. Belum, Tuan Tua Yao harus menahan pembakaran api surgawi dan secara bertahap mendapatkan kendali atas tubuh. Hanya dengan begitu dia dapat dianggap telah benar-benar bangkit dari api. Ekspresi Xiao Yan serius saat dia menenangkan kepalanya. Langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika Tian Huo Zunze tidak dapat menahan pembakaran api surgawi, kemungkinan besar tidak hanya tubuh fisik ini akan terbuang percuma tetapi jiwa juga akan menimbulkan pukulan yang fatal. Kalian berdua harus menuju ke pintu masuk lembah dan berjaga di sana. Boneka iblis bumi akan membantu Anda. Ingat, jangan izinkan siapapun masuk. Dokter peri kecil dan Xinlan mengangguk ketika mereka mendengarnya. Mereka meraih boneka iblis bumi dan perlahan mundur. Akhirnya, mereka berhenti di pintu masuk lembah. Xiao Yan mengalihkan pandangannya setelah melihat ini. Dia melihat mayat itu dengan ekspresi yang menyakitkan, terbakar di dalam api surgawi di udara. Tinjunya perlahan mengencang. Kamu harus bertahan. Pembakaran api surgawi berlanjut selama 2 hari. Meskipun demikian, nyala api yang membakar di luar mayat tidak menghilang. Namun, rasa sakit di wajah mungkin menetap angsur berkurang, mungkin karena menjadi mati rasa. Selain itu, aura perkasa yang tersembunyi diam-diam muncul di dalam tubuh. Hari lain berlalu. Pada hari ini, suara angin kencang tiba-tiba muncul dari jarak dari lembah yang sudah lama sunyi. Sesaat kemudian, seorang pria berpakaian putih membawa tongkat jalan berbentuk ular perlahan muncul di suatu titik sekitar 100 meter dari pintu masuk lembah. Banyak sosok putih muncul satu demi satu di belakangnya. Kabut racun lembah dewa yang jatuh ini benar-benar terlalu tebal. Itu bahkan menyembunyikan aroma monster core. Namun, akhirnya kami menemukan mereka. Orang tua yang memegang tongkat jalan berbentuk ular itu memandangi lembah. Senyumannya sangat pekat. Bersambung kita lanjut cerita Xiao Yan di video selanjutnya. Terima kasih.